Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Edo Setiawan dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah mata kuliah saya, yaitu adalah Filsafat Umum, yang dimana nantinya saya akan membahas 3 poin dari Filsafat Umum, yaitu tentang definisi atau artinya, kemudian tujuan, dan yang terakhir manfaat. Berawal dari definisi dulu. Filsafat merupakan dari bahasa Yunani yang terbagi menjadi 2, artinya adalah philo dan sophia. Philo atau philen itu artinya adalah love atau cinta atau suka dan cenderung. Sedangkan sophia atau sophis artinya adalah kebijaksanaan. Dalam persilangan budaya umat Islam mengambil kata sophia untuk menyebut orang-orang yang bijaksana. Dalam tradisi Islam disebut para sufi. Jadi kita dapat menyimpulkan secara bahasa atau etimologi, artinya adalah cinta terhadap kebijaksanaan, suka terhadap kebijaksanaan, dan cenderung menuju kebijaksanaan. Selanjutnya, dari definisi istilah atau terminologi. Jadi, definisi menurut sudut pandang istilah. Filsafat adalah sebuah kajian tentang sesuatu melalui pendekatan rasional atau akal atau logika. Dengan cara yang menyeluruh, sungguh-sungguh, radikal dari berbagai sisi untuk menemukan kebenaran tertinggi dari objek kajian tersebut. Jadi begini teman-teman, filsafat itu mengkaji tentang sesuatu melalui pendekatan yang logis, ya, yang logis. Dengan cara apa? Dengan cara yang menyeluruh. Jadi kita ambil dari semua sudut pandang, dari semua perspektif yang ada. Jadi kita tidak melulu pada satu sudut pandang saja. Begitu ya. Kemudian, filsafat itu logis. Artinya apa? Filsafat itu masuk akal dan itu bukan irasional. Irasional itu ya di luar kata logis. Jadi filsafat itu semuanya pasti rasional, pasti logis. Yang bukan irasional bukan bisa dikatakan filsafat. Kemudian radikal. Apa sih itu radikal? Radikal artinya menyeluruh dari berbagai perspektif untuk mencari kebenaran. Nah, bisa digarisbawahi di sini. Banyak orang yang berdebat berebut kebenaran, padahal dia bukan memperdebatkan hakikat kebenaran. Hanya sudut pandang mereka yang berbeda, sehingga mereka saling berdebat. Nah, kebanyakan orang-orang seperti ini. Banyak sekali mereka berdebat, berburu kebenaran, berebut kebenaran. Padahal mereka ini tidak memperdebatkan hakikatnya. Hanya karena sudut pandang mereka yang berbeda, mereka jadinya berdebat. Bahkan ada yang saling menyalahkan, saling membunuh, dan ada juga yang saling mengkafirkan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi, filsafat ini teman-teman bisa dibilang ini membawa kita untuk menuju ke seseorang, menuju yang pribadi yang itu yang lebih bijaksana. Kita tidak hanya bisa langsung bilang sudut pandang kita, sudut pandang orang lain itu salah. Kita kaji dulu, kita lihat dulu, kita melalui pendekatan. Jadi kita jadikan satu semua perspektif, kita jadikan satu semua sudut pandang, semua pendapat, baru kita ambil hasilnya. Seperti itu. Menurut definisi dari bahasa dan istilah tadi, kita dapat memperoleh tujuan. Apa tujuannya? Tujuan mempelajari filsafat
adalah untuk mendidik, mengarahkan mahasiswa untuk menjadi calon-calon agent of change, agent of control, agent of village. Jadi, mengapa filsafat itu diberikan? Karena itu sebuah mata kuliah yang penting untuk mahasiswa. Karena mahasiswa itu bukanlah seseorang yang remaja lagi. Calon agent of change, calon agen-agen perubahan di masa yang akan datang. Jadi tujuannya mempelajari filsafat ya untuk supaya cinta, suka, cenderung terhadap kebijaksanaan tersebut. Calon-calon pemuda yang bisa memahami satu masalah secara komprehensif, secara logis, secara menyeluruh, dan menemukan satu kebenaran yang bijaksana. Nah, jadi seperti ini. Apabila kita dapat memahami satu masalah secara garis besar, itu kita memahami dari sudut pandang yang banyak, mungkin pasti kita dapat menemukan satu kebenaran yang bijaksana. Jadi kalau ada suatu masalah, kita nggak langsung menentukan solusinya seperti ini, nggak. Yang saya lihat seperti ini, jadi harus seperti ini. Bukan, itu namanya ego. Filsafat tidak mengajarkan seperti itu. Nah, selain tujuan memperoleh manfaat dalam mempelajari filsafat, yaitu kita sebagai mahasiswa tidak terburu-buru menghakimi seseorang. Karena apa? Ya karena memang filsafat ini diajarkan kita untuk tidak terburu-buru, bersabar, kita pelajari, kita kaji semua perspektif yang ada. Seperti itu. Ketika Anda memahami sesuatu, tidak terburu-buru melihat sudut pandang orang lain sebagai sudut pandang yang salah. Kita jangan terburu-buru. Bisa saja sudut pandang kita sendiri yang salah. Nah, seperti itu. Jadi, kita kaji dulu, kita bersabar, jangan gerusah-gerusuh. Jadi Anda menjadi orang yang tidak terburu-buru atau gerusah-gerusuh dan punya perspektif yang menyeluruh. Ketika ada orang yang seperti itu, sudah pasti orang yang bijaksana. Nah, jadi seperti itu ya. Kita diajarkan untuk bijaksana dengan apa? Ya dari materi filsafat ini. Seperti itu. Mungkin itu teman-teman ya yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam saya ucap, dalam saya berkata. Silakan nanti teman-teman komen saja di bawah apa yang menjadi kesalahan pada saat saya ucapkan. Kita belajar bareng di sini. Saya mempresentasikan tentang apa yang sudah saya dapat dari mata kuliah kemarin. Gitu ya teman-teman, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.